Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel bersama saya Apoteker Yudi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai larutan. Yang akan dibahas dalam materi larutan ini yaitu ada konsep larutan, kelarutan, larutan elektrolit dan non-elektrolit, konsentrasi, pembuatan larutan, dan teori asam dan basa. Namun di video kali ini yang akan kita bahas hanya ada dua, yaitu konsep larutan dan kelarutan. Untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit, konsentrasi, pembuatan larutan, dan teori asam dan basa akan dibahas pada video yang berbeda ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita bahas terlebih dahulu konsep dari larutan. Dalam ilmu kimia, tentunya unsur dan senyawa sudah tidak asing lagi bagi kita ya teman-teman. Dan bahkan kita juga sudah mengetahui bahwa setiap unsur dan senyawa tersebut dapat bereaksi. Setiap zat dalam bereaksi dapat berupa padatan, gas, dan larutan. Dan yang paling umum adalah reaksi kimia dalam bentuk larutan. Larutan atau solution adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Dalam solution ini ada yang namanya solut dan ada yang namanya solvent. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa larutan bukan hanya berbentuk cair saja, tetapi dapat berbentuk padat atau gas. Namun yang paling lazim adalah dalam bentuk cair. Contoh larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan. Misalnya garam atau gula dilarutkan di dalam air. Ketika kita melarutkan garam atau gula di dalam air, maka kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana pelarut dan mana zat terlarut. Nah, kondisi seperti inilah dikatakan bahwa larutan tersebut homogen. Selain itu, bahwa larutan mempunyai sifat yang stabil, tidak bisa disaring, dan transparan. Baik teman-teman, sudah dijelaskan mengenai konsep dari larutan. Sekarang akan kita bahas ke materi yang berikutnya, yaitu kelarutan. Untuk memahami kelarutan, kita ambil satu contoh. Misalnya kita ingin melarutkan gula ke dalam 1 gelas air. Nah, gula tersebut yang tadi di dalam air akan kita aduk, sehingga nantinya gula tersebut tidak terlihat lagi, atau kita katakan gula tersebut larut. Kemudian, dari larutan tersebut, yang 1 gelas tadi, kita tambah lagi dengan jumlah gula yang lebih banyak. Dan kita aduk, maka akan terjadi di mana gula tersebut tidak bisa larut lagi. Karena akan terjadi kondisi terbentuknya larutan jenuh. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kelarutan atau solubility adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Tentunya kelarutan berbagai zat itu berbeda-beda. Ada yang mudah larut, tetapi banyak juga yang sukar larut. Maka kelarutan dapat kita bagi seperti tabel berikut ini. Sangat mudah larut, kurang dari 1. Mudah larut, 1-10. Larut, 10-30. Agak sukar larut, 30-100. Sukar larut, 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, dan praktis tidak larut lebih dari 10.000. Demikian teman-teman untuk video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.